Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita masih diberi sehat, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kesempatan untuk kita masih bisa melaksanakan semua ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya untuk Allah, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya di akhirat nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memulai pengajian pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Kita tujukan untuk guru-guru kita, para alim ulama, kiai-kiai kita, wabil khusus pengarang kitab Arba'in Nawawi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi. Thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa al-awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa khususan ya Syekh Masyari kayu hasil Karim hasil Abdul Rahman Wahid Gusti Sama Haji Syarat mu'allif hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis yang ke-17. An Abi Ya'la. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Siapa namanya? Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, menetapkan, al-ihsan, perbuatan baik, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Jadi Allah itu menetapkan atas segala sesuatu itu manusia berbuat baik. Ihsan di sini bisa bermakna baik, tapi di ayat Al-Qur'an yang lain juga bisa bermakna berbakti. Misalnya wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu ihsana, artinya berbaktilah. Jadi ketika seorang anak juga harus baik. Nah, baik ini dibuktikan dengan baktinya kepada kedua orang tua. Bakti itu baik ketika mereka masih hidup dan ketika mereka nanti sudah meninggal dunia. Maka berbakti kepada orang tua itu tidak hanya ketika mereka masih hidup atau menunggu mereka meninggal dunia baru mendoakan mereka. Mendoakan orang tua itu baik ketika mereka masih hidup, apalagi ketika mereka sudah meninggal dunia. Nah, dalam kaitannya berbakti ini, seorang anak itu tidak boleh membantah ibunya kecuali hal yang diperintahkan oleh ibu atau orang tua kita itu, ibu, ayah. Kecuali apa yang mereka perintahkan itu adalah perkara yang akan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, atau perkara yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Nah, di lain itu artinya segala perintah selain mendurhakai Allah dan
dan perkara yang membuat Allah murka, maka kita punya kewajiban untuk taat kepada orang tua dan berbakti kepada mereka. Bakti kepada orang tua itu bukan hanya menaikkan haji mereka, itu terlalu jauh. Tapi bagaimana kemudian apa-apa yang mereka katakan, apa-apa yang mereka nasihatkan kepada kita, kita turuti. Orang kalau sudah tua itu mudah merasa apa yang kita katakan itu kadang dianggapnya membantah. Jadi apa yang mereka perintahkan, iyakan aja dulu, meskipun kita tidak bisa melaksanakan sepenuhnya. Nah, kalau dalam hal lain, ihsan ini bermakna kebaikan. Jadi dalam segala sesuatu itu harus kita melakukan kebaikan, berbuat baik dalam hal segala sesuatu. Kalau menjadi guru, jadi guru yang baik. Kalau menjadi istri, istri yang baik. Kalau menjadi suami, suami yang baik. Kalau menjadi orang tua yang baik. Kalau menjadi anak, anak yang baik. Apapun profesi kita harus menjadi orang yang baik. Ini dalam kasus kepada manusia. Nah, selanjutnya Allah menciptakan manusia itu kan tidak hanya manusia saja di dalam dunia ini, tapi juga banyak, ada tumbuhan, ada binatang. Nah, dalam hal ini kepada semua makhluk ciptaan Allah kita harus juga ihsan. Ada aturan-aturan tersendiri di mana kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Artinya kita harus berbuat baik terhadap lingkungan kita. Terhadap pohon jangan ditebang, karena kenapa? Bisa jadi itu akan membuat celaka kita sendiri. Terjadi banjir, atau misalnya di daerah pesisir pantai didirikan apa gitu, kemudian terjadi hal yang akan membuat pengikisan pantai, atau kita kerok batuan-batuan di pinggir pantai, akhirnya pantainya yang tadinya itu surut menjadi tinggi, menjadi dalam. Maka semua hal, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah menetapkan agar manusia berbuat baik atas segala sesuatu yang ada di muka bumi. Masuk kepada tumbuhan tadi, jangan ditebang. Ya boleh nebang pohon boleh, tapi kalau penebangan pohon yang kemudian membuat gundul hutan, nah ini yang akan membahayakan. Nah, juga dalam hal binatang, terutama binatang ternak, gitu kan. Binatang ternak kita, misalnya ayam, kambing, sapi, semua ini juga harus diperlakukan dengan baik. Kita tidak boleh menyiksa binatang ternak kita dengan tidak memberinya makan, tidak memberinya minum. Kita punya peliharaan burung gitu, ya kalau berani melihara juga berani untuk memberikan makanan kepada dia, minuman kepada dia. Karena kenapa? Itulah fungsinya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi teladan, menjadi pelindung, menjadi dikatakan imamah atau khalifah fil ardh, menjadi pemimpin di muka bumi. Ya minimal kalau bukan pemimpin bagi manusia atau pemimpin bagi orang banyak, setidaknya dia bisa memimpin dirinya sendiri untuk berlaku baik terhadap hal-hal yang telah Allah sampaikan ini. Nah, dalam hal ini juga disampaikan oleh Rasul, fa iza qataltum, apabila kamu menyembelih, fa ahsinul kitlah, maka lakukanlah dengan penyembelihan yang baik. Tidak boleh menyembelih hewan kita itu dengan sesuatu yang tumpul, tidak boleh. Jadi sebelum melakukan penyembelihan itu kita asah dulu pisau kita, baru kita lakukan penyembelihan. Jadi tidak boleh menyembelih dengan barang yang tumpul, tidak boleh menyembelih dengan batu, harus dengan sesuatu yang tajam. Nah ini bahkan alangkah indahnya Islam itu, alangkah mulianya Islam itu, sampai hal yang seperti ini saja diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak semena-mena, agar tidak sekehendak kita.
Jadi sewajarnya itu artinya ada hal yang memang harus diikuti oleh kita sebagai manusia, bahkan terhadap sesuatu yang kita sebut binatang, hewan, makanan kita sendiri itu juga harus kita lakukan dengan baik berupa penyembelihannya. Wa idza dzabahtum, apabila kamu menyembelih az-zabaha, binatang sembelihan katanya. Wal yuhidda ahadukum fa ahsinuz zabaha. Wa idza zabahtum fa ahsinuz zabaha. Apabila kamu melakukan penyembelihan, maka lakukanlah penyembelihan itu dengan baik. Wal yuhidda ahadakum, hendaklah kalian mengasah pisau kalian, syafratahu, pisau kalian, wal yurih, dan menyenangkan hewan sembelihan. Maksudnya itu tidak kemudian membuat dia sebelum disembelih itu dibuat lapar dulu, enggak, dibuat kenyang, dibuat minum makanannya disediakan dulu, minuman disediakan dulu. Setelah dia kenyang baru dilakukan penyembelihan. Wal yurih zabihatahu, dan menyenangkan hewan sembelihannya. Artinya ada proses di mana sebelum penyembelihan kita melakukan mengasah pisau. Sebelum penyembelihan kita beri dulu makan. Jadi tidak boleh kemudian pisau kita ini dari mana ini, dilihat juga nggak tajam, karena kita udah binatang ini tidak boleh. Terus kita nangkap ayam juga kita lempar dengan batu gara-gara ini sukar untuk nangkapnya, padahal dihamburkan makanan dia kan mendekat. Sudah kita tangkap, kemudian kita kasih dia makan dulu sambil dikurung dulu, baru dilakukan penyembelihan. Jadi Islam mengatur betul hal-hal seperti ini agar apa? Agar menjadi tuntunan bagi umat Islam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kandungannya hadis ini adalah kita sebagai manusia itu harus bisa menjadi seseorang yang baik dalam segala hal. Baik ketika kita berkomunikasi kepada sesama manusia, baik kita berhubungan dengan alam sekitar maupun terhadap lingkungan kita. Jadi Allah menetapkan segala sesuatunya kepada manusia itu agar berlaku baik terhadap segala hal. Barangkali ini penjelasan hadis ke-17 ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang ihsan, menjadi teladan, menjadi manusia yang baik, terutama apa-apa yang disampaikan di dalam hadis ini tersebut, yang disampaikan di dalam hadis ini tadi. Terima kasih. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.